Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita masuk insyaallah di pelajaran yang ke-9 bagian B. Karena pelajaran yang ke-9 lumayan panjang, jadi kemarin kita bagi menjadi 2 bagian. Baik. Langsung buka di kitabnya di halaman 64. Ya, di halaman 64 kita sudah masuk ke latihan yang kelima. Kemarin sudah kita ambil sampai latihan yang keempat. Setelah kita bahas tentang teks yang lumayan panjang kemarin, kemudian sekarang kita masuk ke latihan yang kelima. Baik, Iqra al-mithala. Bacalah contoh berikut. Tsumma akmil ma yali ala girorihi. Kemudian lengkapi berikut ini ala girorihi. Ya, giror artinya pola, ya, sesuai dengan polanya. Pola contohnya maksudnya. Ya, baca contoh ini kemudian jawablah berdasarkan pola di contoh tadi. Contohnya, Asimatus Sudani al-Khurtumu. Asimatu artinya kemarin artinya ibu kota. Asimatus Sudan, ibu kota Sudan adalah al-Khurtumu. Perhatikan Asimatus Sudani, mudhaf-mudhafun ilaih. Al-Khurtumu khabarnya. Asimatus Sudan mudhaf-mudhafun ilaih, dan dia sekaligus sebagai al-Khurtum sebagai khabarnya. Karena kalau kita katakan ibu kota Sudan dan kita diam, orang masih menunggu ibu kota Sudan itu apa, gitu ya. Jadi datanglah khabar untuk melengkapi makna mubtada tadi, dan mubtadanya di sini berbentuk mudhaf, ya. Baik, Asimatus Sudani al-Khurtumu. Ibu kota Sudan itu adalah Khartum. Nah, sekarang al-Iraq. Nanti kita katakan Asimatu al-Iraqi apa? Baghdadu. Nah, Baghdadu. Ibu kota dari Irak itu adalah Baghdadu. Baik, pusat peradaban Islam dulu Baghdad. Kemudian yang kedua, Al-Mamlakati Al-Arabiyyati Saudiyah. Nanti di sini kita katakan Asimatu Al-Mamlakatil Arabiyyati. Maka di sini Al-Mamlakati, ya, karena mudhafun ilaih. Kemudian Arabiyyati ngikut ke sini. Saudiyati juga begitu ngikut. Kalau ada kata selanjutnya juga ngikut dia kalau ada alif lamnya. Karena dia sebagai sifat di sini, ya. Saudiyah sifat buat Arabiyyah. Arabiyyah sifat buat Al-Mamlakah, dan Al-Mamlakah mudhaf dari Asimah. Mudhafun ilaih dari Asimah. Berarti Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyati adalah Ar-Riyadu. Riyadh, ya. Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah itu mamlakah artinya kerajaan, ya. Arabiyyah Saudiyah artinya Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, KSA, ya. KSA, kerajaan Arab Saudi. Itu ibu kotanya adalah Riyadh. Al-Mamlakah dinamakan Al-Mamlakah karena sistemnya di sana adalah sistem bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kalau kita kan bentuk pemerintahannya presidensial, ya. Presidensial, kalau mereka berbentuknya kerajaan. Kemudian Arabiyyah, karena suku yang di sana namanya suku bangsa Arab. Saudiyah karena raja-rajanya berasal dari Bani Saud, dari suku Saud namanya. Bani Saud, raja yang pertama namanya Ali Saud, Muhammad bin Saud, dan anak-anak turunannya terus sampai sekarang yang menjadi raja. Baik. Kemudian yang ketiga Al-Yaman. Berarti di sini Asimatu Al-Yamani, bukan Al-Yamani, ya. Al-Yaman, Asimatul Yamani. Ibu kota Yaman itu apa? San'a, ya. Asimatul Yaman San'a, ya. Sana'a kalau bahasa kita, San'a. Baik. Kemudian yang keempat Asimatu Misra. Kalau di sini dia mabni, ya. Asim, kalau nggak boleh alif lam di sini. Khusus kata Mesir saja, ya. Kalau Yaman tadi boleh berubah-ubah dia. Asimatul Yamani Al-Mamlakati Al-Iraqi. Ya, jadi ingat kaidahnya. Kalau nama-nama yang mamnu minas sarf kemudian ditambahkan alif lam, yang boleh ditambahkan alif lam, maka batallah mamnu minas sarfnya. Ini kan nama-nama tempat ini. Kenapa dia boleh berubah harokat menjadi kasroh di sini? Seharusnya kan mamnu minas sarf nggak boleh kasroh. Nah, maka kita katakan karena ada alif lam
akhirnya dia menjadi batal hukum mamnu minas sarafnya. Tapi kalau alif lamnya kita hapus, ya kembali ke mamnu minas saraf ya, Yaman atau Yamana gitu ya. Tapi Misra itu pengecualian dia. Ini nama tempat yang nggak boleh kemasukan alif lam karena dia cuma 3 huruf dan huruf tengahnya sukun ya. Jadi dia tidak boleh karena kalau antum katakan al Misra itu artinya tempat, kalau Misr itu artinya negara gitu ya. Jadi semua tempat itu katakan al Misr ya. Semua tempat itu dinamakan al Misr ya. Al-makan artinya al Misr kalau pakai alif lam. Tapi kalau nggak pakai alif lam itu artinya negara mesti. Jadi untuk membedakan itu akhirnya Misr itu kalau ingin menunjukkan negara maka tidak boleh ditambahkan alif lam. Beda kalau al-Yaman pakai alif lam ya negara Yaman artinya. Nggak pakai juga ya negara Yaman artinya, nggak akan berubah. Nah, tidak begitu halnya dengan Mesir. Berarti asimatu Misra minas saraf, sini marfu'nya majrurnya dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Asimatu Misra, ibu kota Mesir adalah apa? Al-Qahiratu, Kairo. Baik, kemudian yang keenam, Iqra al-amsilata tsumma maktub al-jumala al-atiyah musta'milan fi'lat ta'ajjub. Baca contoh-contoh berikut, ada 3 contoh di sini, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikutnya yang ada titik-titiknya itu dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Apa itu fi'il ta'ajjub dulu? Fi'il ta'ajjub ada untuk menunjukkan keheranan. Ya, untuk menunjukkan keheranan atau kekaguman ya, atau kekhawatiran. Ya, kekhawatiran atau kekaguman. Jadi fi'il ta'ajjub kita gunakan untuk ini, untuk menunjukkan keheranan, kekaguman dan seterusnya. Atau menunjukkan kasihan, perasaan kasihan juga bisa. Baik, kita ambil contohnya hadzal rajulu tawilun. Hadzal rajulu, laki-laki ini tinggi. Nah, ini enggak ada menunjukkan keheranan di sini. Sekarang kita ingin rubah kalimat ini, kalimat yang normal ini, hadzal rajulu ini kalimat normal, kita rubah menjadi fi'il ta'ajjub. Kita katakan ma'at wala hadzal rajula. Nah, artinya betapa tinggi laki-laki ini. Kalau tadi kan enggak ada keheranannya. Laki-laki itu tinggi, sudah selesai. Tapi kalau kita katakan ma'at wala hadzal rajula, betapa tinggi laki-laki ini. Nah, sekarang kalimatnya mengandung keheranan, mengandung kekaguman, artinya betapa gitu ya. Ya, sekarang ada mana kekaguman atau keheranan, maka itulah dinamakan sighah at-ta'ajjub. Ya, sighah at-ta'ajjub itu menggunakan fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub ya, itu bentuknya apa? Bentuknya pakai ma, kemudian ditambah af'ala. Wazannya wazan af'ala. Ya. Jadi dia menggunakan ma ditambah af'ala, kemudian ditambah isim yang berharokat fathah. Berarti harus ada 3 rukun di sini. Ini rukun yang pertama. Ma, harus ada ma ini. Ini namanya ma ta'ajjubiyah, ma untuk menunjukkan keheranan. Karena jenis ma kan banyak. Kemudian atwalu, rukun yang kedua yang harus ada. Atwalu itu adalah isim tafdil dari kata tawilun. Ya, tawilun atwalu, kabirun akbaru, sagirun asgoru, gitu ya. Nah, seharusnya di sini adalah atwalu, ya, karena isim tafdil kan atwalu di asalnya, domah asalnya. Tapi karena dia dalam konteks pertanyaan, karena konteksnya dalam untuk menunjukkan keheranan, ya, maka dia harus menjadi fathah di sini. Ma atwala, ma akbaro, ma ajmala, ma ahsana, dan seterusnya. Ya, jadi harus pakai fathah. Kemudian isim yang kita kagumi, di sini kan kita mengagumi tingginya laki-laki itu, laki-laki yang kita kagumi di sini. Maka laki-laki itu harus dalam posisi fathah juga, gitu ya. Jadi harus kita perhatikan tiga rukun ini. Rukun yang pertama adalah ma, artinya betapa, untuk menunjukkan keheranan. Kemudian isim tafdil. Isim tafdil itu diambil dari kata sifat ya. Atwal, kabirun, ya kan artinya besar, akbar, sagirun, asghar. Jadi kata sifat semua. Ya, betapa besar, nggak akan kita mengatakan betapa meja si fulan, atau betapa kursi, atau betapa buku, nggak mungkin. Jadi kita harus selalu mengambil dari kata sifat.
Ma'at wala hadar rajula, betapa tinggi laki-laki ini. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, isimnya itu harus dalam keadaan fathah atau mansub. Ya, ma'at wala hadar rajula. Dan isim tabdil atwala itu sama saja di mudzakkar ataupun muannas. Di semua nanti kita heran kepada benda yang muannas juga tetap atwal. Ma'at wala hadhihi aisyata. Ya, hadhihi al-imra'ata. Ya, tetap dia pakai atwala, tidak berubah. Nah, jadi rukunnya adalah ma ditambah af'ala, kemudian ditambah isim yang berharokat fathah. Ini isimnya adalah isim yang kita kagumi, ya, isim yang kita heran kepadanya. Kita lihat contoh yang kedua, hadzal baitu kabirun. Ini mubtada khabar, kalimat normal. Nah, kemudian kalau ingin kita rubah menjadi ta'ajjub, kita katakan ma akbaro hadzal baita. Ma akbaro, ma itu huruf ta'ajjub. Akbaro isim tabdil dari kata kabirun. Kabirun dirubah menjadi akbaru, tapi karena ta'ajub jadi akbaro. Kemudian al-baita yang kita kagumi adalah al-baita, jadinya al-baitu berubah menjadi al-baita. Jadi benda apa yang kita kagumi itu yang kita fathahkan, ya. Kita heran dengan pemandangan, maka pemandangan itu harus dia dalam harokat fathah. Kita heran kepada seseorang itu harus berharokat fathah. Baik, kemudian yang ketiga hadhis sayyaratu jamilatun. Ya, kalimat normal kita rubah ma ajmala hadhis sayyarata. Ajmala hadhis sayyarata. Baik. Nah, nomor satu kita ambil contoh, kita jawab nomor satu. Jangan lupa tanda-tanda seru di belakangnya, tanda seru untuk menunjukkan ini adalah konteksnya keheranan, bukan untuk bertanya. Nah, kalau tanda tanya di sini berarti pertanyaan jadinya. Baik. Nomor satu, hadzal ma'u baridun, air ini dingin. Kalau kita ingin mengatakan betapa dinginnya air ini, ya, menunjukkan hiperbolanya untuk menunjukkan keheranan atau kekaguman, maka rukun yang pertama kita tambahkan ma. Ya, kemudian isimnya adalah abroda, di sini disediakan, ya. Baridun dirubah menjadi abrodu, karena di sini dalam konteks ta'ajub jadinya abroda. Berarti ma abroda hadzal, ini rukun yang ketiga, hadzal ma'u atau ma'a. Ingat, benda yang kita herankan itu harus dalam keadaan fathah. Dan yang kedua, an-nujumu jamilatun. Ini sudah disediakan ini, ya. Jamilatun itu berubah menjadi ajmalu, karena konteks ta'ajub jadinya ajmala. Jamilun ajmalu. Ya, sama ya, jamilun atau jamilatun tetap ajmalu, isim tabdilnya sama dia. Jadi nggak ada perubahan kalau di isim takdir. Maka di sini jadinya ma ajmala hadhihi an nujuma. Hadhihi an nujuma. Atau boleh kita katakan ma ajmalan nujuma. Ya. Ma ajmalan nujuma boleh juga. Ma ajmalan nujuma, tapi pakai isim isyarah lebih bagus lagi. Ma ajmala hadhihi nujuma. Atau dzalik atau tilkan nujuma boleh. Ini untuk mengikuti kaidah bakunya harus pakai domir, pakai isim isyarah. Yang ketiga, hadzal qalamu rakhisun. Jadinya ma arkhasa hadzal qalamu kolama tentunya, karena dia sebagai benda yang kita herankan, harus dia dalam keadaan fathah. Baik, al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun, ya, berarti menjadinya ma ashala al-lughata al-arabiyyata. Boleh langsung begini, boleh tambahkan hadhihi. Ma ashala hadhihi al-lughatu al-arabiyyata. Boleh, ya, bebas tambahkan isim isyarah ataupun tidak. Aksara, ya, jadi kita katakan ma aksara, ya, karena an-nujum boleh kita katakan hadhihi an-nujuma. Ma aksara hadhihi an-nujuma. Nah, nomor 6, al-labanu hasanun. Nah, hasan kita jadikan menjadi ahsan berarti. Ma ahsana al-labana. Ma'ahsana al-labana. Baik. Kemudian yang ketujuh, hadhihi sayyaratu sari'atun. Kita katakan
ma asra'a hadhihi as-sayyarata. Taib. Al-qamaru jamilun, berarti ma ajmala hadzal qamaru atau al-qamaru. Taib. Nomor 9, hadzal qamisu wasikhun. Wasihun jadi ausakh. Jadi ma ausakha hadzal qamisa. Ma ausakha hadzal qamisa. Nomor 10, hadzal faslu nazifun. Jadi menjadi ma anzafa hadza fasla. Ma anzafa hadzal fasla. Baik. Latihan yang ketujuh, ta'ammal al-amsilata. Perhatikan contoh-contoh. Tsumma al-kalimat al-atiyah tubha ma'adabti awakhiriha. Kemudian baca kalimat di bawahnya berdasarkan contoh tadi, baca pakai harokat. Baik, kita lihat di sini Muhammadun, nama orang. Kalau kita panggil ya Muhammadu jadinya. Ini sudah kita jelaskan ya. Kalau kita manggil orang, nah itu nggak boleh pakai tanwin, jadinya Muhammadu. Hamidun jadinya Hamidu. Ustadzun jadinya Ustadu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuk nama orangnya itu dua kata, nama Abdullah, Abdurrahman itu kan dua kata. Maka yang kata yang pertama itu harus dihukumi mansub. Ukhtu Hamidin. Jadi kita katakan ya ukhta, ya. Ya ukhta, ini perubahannya. Berarti kalau ada orang namanya Abdullah kita panggil ya Abdullah. Jelas maksudnya ya? Jadi ya ukhta Hamidin. Wahai saudarinya Hamid. Jadi kita kata ukhta. Ya. Kalau Abdullah kedua kata abdu dan lafzul jalalah, maka kita katakan ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Nggak boleh ya Abdullah, ya Abda, ya. Baik. Jadi kalau yang asalnya tanwin, dihilangkan tanwinnya. Itu kalau satu kata. Kalau dua kata, maka dirubah menjadi fathah. Yang tadinya domah jadi fathah. Nah, ini domah, kemudian dirubah menjadi fathah. Domah jadi fathah. Tanwin jadi tanpa tanwin. Nah, tanwin jadi tanpa tanwin. Itu kalau satu kata. Baik, kita lihat yang sekarang ini bagaimana bacanya. Ya, bagaimana bacanya ini? Ini asal katanya Aliyun, pakai tanwin, berarti ya Ali, Aliyu. Abbasun, jadinya ya Abbasu. Ya itu sendiri artinya wahai, ya. Ya rojulun, jadi rojulu. Ya. Bintun menjadi bintu. Syekhun menjadi syeikhu. Maryamu menjadi ya tetap ya Maryamu. Kalau ini nggak ada tanwin dari sananya, ini tetap berarti ya Maryamu. Kemudian Abdullah menjadi ya Abdallahi. Kemudian bintu Khalidin menjadi ya binta Khalidin. Sa'iqus sayyarati menjadi ya sa'iqa as-sayyarati. Sa'iqus sayyarati. Sa'iqus sayyarati artinya sopir mobilnya. Sopir, sa'iq artinya sopir. Kemudian Ummu Sa'din, jadinya ya Umma Sa'din. Ya, Umma Sa'ad nama orang. Abdurrahman, jadi ya Abdurrahmani. Rabbul Ka'bah, nah, Tuhannya Ka'bah, pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penjaga Ka'bah. Nah, berarti Rabbal Ka'bah. Imamul Masjid, jadi ya Imamal Masjidi. Ibnu Abbas, jadinya ya Ibna Abbasin. Ya. Kemudian Abu Bakrin, jadi ya Aba Bakrin. Nah, ini pengecualian kalau kata Abu Bakrin ya. Nama-nama orang yang diawali dengan Abu, kunyahnya Abu saja ya, yang asmaul hamsah. Nah, maka dia mansubnya dengan alif, bukan dengan fathah ya. Ingat kaidah asmaul khamsah, dia mansubnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Seharusnya kan ya Aba Bakrin, tidak pakai alif. Ya, tapi karena tidak boleh fathah menjadi tanda, dia harus menjadi tandanya adalah alif, maka ya Aba Bakrin.
Ya Aba Bakrin. Jelas maksudnya ya. Jadi Aba Bakrin di sini mansub dengan alif karena dia asmaul khamsah. Baik, latihan yang ke-8, ta'ammal alam silata tsumma ayyin fi ma yali jam'al muannatsis salim wadbit akhirahu. Ayyin, tentukan, ya, pilih, ya, seleksi. Ya, berikut ini jamak muannats salim dan beri harokatnya. Baik. Ra'aitu sayyaratan. Ini yang normalnya. Ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu fi'il dan fa'il, sayyaratan maf'ulun bihi. Makanya dia mansub dengan fathah di sini. Kenapa maksudnya dengan fathah di sini? Karena sayyaratan itu benda tunggal. Ya, saya melihat satu mobil. Bagaimana kalau saya lihat banyak mobil? Ya, maka jadinya sayyaratin, jamak muannats salim. Berarti apa di sini? Kaidah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya jamak muannats salim mansubnya mansub dengan kasroh. Ini kaidahnya. Jamak muannats salim itu mansub dengan kasroh. Ini perlu diingat ya. Jamak muannats salim itu mansub. Ya. Kenapa? Apa itu mansub? Mansub itu kalau posisinya sebagai objek, ya, sebagai maf'ulun bih. Di sini kan sebagai maf'ulun bih dia. Kalau sebagai fa'il maka tentu tidak dikatakan mansub, marfu namanya. Ya, harus pahami istilah seperti itu dulu. Baik. Jadi jamak muannats salim mansub dengan kasroh. Nggak boleh ra'aitu sayyaratan. Kalau sayyaratan itu tunggal bendanya. Kalau banyak kita katakan sayyaratin. Jadi kalau kita katakan muslimatun, jadinya ra'aitu muslimatin. Ya, ra'aitu mu'minatin. Ra'aitu shalihatin. Gitu seterusnya. Ya, itu kaidahnya ya. Jadi jamak muannats salim mansub yaitu ketika sebagai objek harus dia diberi tanda kasroh. Baik. Contoh yang kedua lihat sa'alatil mudiratu at-talibata. Sa'alati ini asalnya sukun ya, tapi karena sukun ketemu sukun dikasrohkan. Al mudirah, kepala sekolah perempuan bertanya kepada at-talibah, seorang santri, seorang santriwati. Nah, sekarang bagaimana kalau kepala sekolahnya nanya kepada banyak santri, banyak santriwati, banyak perempuan berarti. Maka kita katakan sa'alatil mudiratu at-talibati. Ya, talibati jamak muannats salim mansub dengan kasroh. Dia mansubnya dengan kasroh di sini. Ya, at-talibati. Kalau pertama tadi kan talibatin, sayyaratin. Kenapa kok beda di sini? Ya, karena tadi nggak ada alif lamnya. Ya, kalau ada alif lam tanwin hilang. Ingat kaidahnya bahwasanya alif lam dan tanwin itu nggak boleh ketemu dalam satu kata. Jadi pilih mau pakai salah satunya. Baik. Lihat lagi contohnya. Qara'tu al-majallata. Mana objeknya? Al-majallata, maf'ul bihnya. Maka kalau banyak majalah yang dibaca dikatakan qara'tu al-majallati. Ya. Contohnya khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati was samawati. Nah, ini apa namanya? Jamak muannats salim. Ingat jamak muannats salim itu yang berakhiran alif dan ta maftuhah. Jadi as-samawati. Ya, pakai ti di sini dia mansubnya dengan kasroh. Nah, kalau di sini khalaqallahu asy-syamsa, ini kan mufrad dia. Qamara jadi tetap dengan fathah. Al-bihara, al-arda, tapi sampai sini kasroh dia karena dia bukan isim mufrad, dia adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu mansubnya dengan kasroh. Ya, mansubnya harus dengan kasroh. Baik. Sekarang bagaimana bacanya nomor 2 nih? Sa'ala al-abu al-abna'a. Ya, ini fa'ilnya al-abu. Bapak bertanya kepada anak-anaknya. Wal bana. Nah, ini yang muannats salimnya. Wal banatu atau wal banati banata.
wal banati. Karena dia sebagai objek juga mengikuti al abna'a. Kalau al abna'a dia jamak taksir, ya. Kalau jamak taksir tetap dia ngikuti, ya, sama seperti isim mufrad dia, ya, walaupun maknanya jamak. Jadi isim mufrad sama jamak taksir itu sama-sama dengan fathah kalau sebagai objek. Tapi kalau jamak muannats salim tidak. Jamak muannats salim tidak dengan fathah, dia dengan kasroh. Baik. Nomor 3, kata betul hadhihi. Ya, saya menulis hadhil kalimati. Saya menulis kalimat kata-kata ini. Ya, kalimati di sini, ya, jamak muannats salim mansub dengan kasroh. Nomor 4, ra'aitul atibba'a. Ingat jamak taksir atibba'a. Ya, mansubnya dengan fathah, mansub dengan tanda yang normal sebagaimana isim mufrad. Ra'aitu at-taliba, ra'aitu al-atibba'a, sama. Ya, walaupun dia jamak taksir, tetap dia di i'rab seperti isim yang normal, isim mufrad. Kan tapi jamak muannats salim tidak begitu. Ya, wat-tabibati. Ya. Nomor 5, ghassalal waladu as-sayyarata. Kalau di sini sayyarata, ya. Walaupun dia muannats tapi bukan jamak muannats di sini. Dia muannats tapi maknanya hanya satu. Anak laki-laki mencuci mobil, satu mobil. Kalau banyak mobil, ghassalal waladu as-sayyarati. Nah, itu bedanya ya. Baik, nomor 7, akhadta ar-riyala. Nah, ar-riyalati ya bunayya. Apakah engkau telah mengambil rial-rial itu? Rial-rial jamak muannats salim. Engkau mengambil, berarti dia sebagai objek. Karena yang diambil tentu objek. Berarti riyalati ya bunayya. Nomor 8, sa'ala Bilalun zumala'ahu. Ya, zumala'ahu. Zumala jamak taksir. Jamak taksir dia bukan jamak muannats salim. Ya, maka dia tetap dengan fathah. Ingat ya, maf'ulun bih itu mansub, dia dihukumi mansub. Nah, dan mansub. Apa bedanya mansub dengan fathah? Mansub itu lebih umum. Mansub itu bisa dengan fathah kalau dia berbentuk isim mufrad. Ya, jadi kaidahnya maf'ul bih itu mansub. Kita katakan mansub. Kenapa mansub? Karena mansub itu banyak tandanya. Mansub itu bisa dengan fathah. Ini tanda umumnya. Fathah. Kapan pakai fathah? Kalau dia berbentuk isim mufrad atau berbentuk jamak taksir. Bagaimana contoh-contoh yang kita lihat tadi? Ya, kalau dia berbentuk isim mufrad atau jamak taksir, objeknya berbentuk isim mufrad atau jamak taksir, maka harus dengan fathah. Ya, kemudian bisa juga dengan kasroh. Lah, kasroh kan bukannya tanda jar. Iya, tanda pokoknya jar, tapi bisa juga dia mansub itu kasroh itu jadi tanda mansub. Kapan kita pakai kasroh? Ketika bentuknya jamak muannats salim. Gitu ya. Jadi maf'ul bih itu selalu mansub hukumnya. Nah, jadi kurang tepat kalau kita katakan maf'ul bih itu fathah. Nah, bagaimana sekarang kalau maf'ul bihnya berbentuk jamak muannats salim? Nggak mungkin fathah, akhirnya jadilah kasroh. Jadi kurang tepat kita katakan maf'ul bih itu fathah. Kita katakan maf'ul bih itu mansub, dan mansub itu tandanya ada banyak. Tanda umumnya, tanda pokoknya itu fathah. Kapan pakai fathah? Kalau bentuknya isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad tadi ghasalal waladu as-sayyarata. Sayyarata kan isim mufrad dia, maka dia dengan fathah. Itu juga kalau dia jamak taksir, ra'aitu al-atibba'a, dengan fathah di sini karena dia jamak taksir. Tapi kalau jamak muannats salim, dia diganti dengan kasroh. Ghasalal waladu as-sayyarati. Ya, dia mansub, tanda mansubnya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Baik. Nomor 9, sa'alat Zainabu zamila tiha. Ya, Zainab bertanya kepada teman-teman perempuannya, teman-teman sekelasnya. Zamilat itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim dengan kasrah. Zamilatiha. Baik.
Nomor 10, qara'tu al-kutuba, jamak taksir berarti fathah. Was-suhufa, jamak taksir juga. Wal majalla, nggak boleh ikut-ikut majallata, dia harus majallati karena jenisnya beda dengan sebelumnya. Ini jamak taksir, ini jamak taksir, ini sendiri adalah jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim bagaimana? Nah, insya Allah akan kita lihat nanti di bab-bab selanjutnya. Baik. Kemudian nomor 11, ra'aitu ikhwata hamidin. Saya melihat ikhwah itu kan sudah laki-laki, jamak taksir. Jamak taksir berarti ikhwata. Tapi kalau akhwat itu jamak muannas salim. Berarti nggak boleh akhawatahu, jadinya akhawatihi. Nah, ra'aitu ikhwata hamidin wa akhawatihi. Ti jadinya di situ jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Nomor 12, qara'na hadhihi safaha di sini sebagai maf'ul, jadinya safahati. Baik. Ta'ammal al-mithala thumma adkhil hamzah istifhamin 'ala al-jumal al-atiyah. Perhatikan contoh berikut, kemudian masukkan hamzah istifham, hamzah tanda tanya yang artinya apakah itu ya? A itu. Masukkan ke kalimat-kalimat berikut. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. A al-biharu. Jadi kalau dibacain dua nih. A al-biharu, ada dua A di sini. Yang satu hamzah istifham namanya, ini hamzah istifhamnya. Kemudian di sini ada alif lam. Jadi ada dua A di sini. A al-biharu. Dua ini maka digabung menjadi satu, diwakili dengan tanda ini. Al-biharu. Jadi dipanjangkan dulu baru sukun. Al-biharu. Sebagaimana di ayat dikatakan Allahu, gitu kan. Ya, baik. Al-biharu jam'ul bahri. Ya, berarti di situ hamzah istifham ditambah alif lam, jadinya alifnya digabung jadi satu dengan menggunakan tanda layar itu. Baik. Sekarang al-an kharajta, sekarang engkau keluar. Sekarang engkau keluar. Bagaimana kalau kita katakan apakah sekarang engkau telah keluar? Maka kita katakan ya, A-nya dibaca pakai layar itu A. Ya, al-ana. Kalau ana itu emang dari sananya seperti itu ya. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Hari ini bapakmu pulang dari Damaskus. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin apakah hari ini bapakmu pulang dari Damaskus? Ya, nanti kita katakan ya, al-yauma gitu ya. Al-yauma. Ya, apa? Ini alifnya dibuang. Al-yauma. Ini jadinya ya. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Kemudian al-mudarrisu maridun. Kita katakan al-mudarrisu maridun. Gitu ya. Baik. Kemudian al-mudiru qala hakadha. Kita katakan al-mudiru qala hakadha. Baik. Nomor 5, at-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Santri baru yang merusak kursi ini. Nah, kita katakan at-talibu al-jadidu kasara hadza al-kursiyya. Baik. Hadza talibu dorobaka. Santri ini dorobaka, telah memukul engkau. Kita katakan kalau kita ingin nanya berarti
Ya. Oh, apa di sini hada. Nah, berarti haza. Nggak perlu pakai a di sini ya. Haza normal. Haza talibu dorobaka. Haza talibu dorobaka. Baik. Nanti yang ke-10 ta'ammalil mithala. Perhatikan contoh kemudian jawab pertanyaan berikut mengikuti polanya. Man khalaqaka? Khalaqaniyallahu. Ingat kita jelaskan tadi ya, khalaqa ditambah iya di sini. Kemudian ada nun kita selipkan agar tidak menjadi khalaqaiyallah. Susah tuh jembatannya. Ditambahkan nun wiqayah. Agar enak penyebutannya. Intinya khalaqaniyallahu. Khalaqaniyallahu. Baik. Man darabaka, ya. Man darabaka, apa kita katakan? Siapa yang telah memukulmu? Misalkan kita katakan daraba, daraba. Kalau saya berarti darabani, ya. Darabani at-talibu misalkan. Berarti jadinya darabaniyat talibu, gitu ya. Darabaniyat talibu. Jadinya darabaniyah di situ. Kenapa? Karena sukun ketemu sukun. Darabaniyat talibu. Santri yang telah memukul saya. Kenapa nggak talibah? Karena talibu yang memukul, berarti pelaku. Objeknya itu udah ada, yaitu ni. Ni ini saya. Berarti apa? Nah, berarti ya sukun. Ya sukun itu kan domir ana ya. Ya sukun itu sama dengan domir ana, ya, artinya ana. Dia kalau menyambung dengan fiil, ya, ana itu kalau dia datang setelah fiil, misalkan datang, kita mulai dari isim dulu. Kalau isim kemudian ditambah domir ana, maka ya sukunnya tetap normal. Misalkan kitabun ditambah ana jadi kitabi. Sukun kitabi, nggak ada nun di sini kan ya. Tapi kalau fiil itu kita tambah dengan domir ana, maka disinilah dia ditambah, jadi adanya apa namanya, nun tadi. Doroba misalkan, nggak bisa dorobi langsung. Doroba ditambah nun ditambah ya, baru ditambah ya itu. Jadinya dorobani. Nah, untuk membedakan dia dengan isim, jadi harus ditambahkan nun di situ. Ya, ini kaidahnya ya. Isim ditambah ana, jadinya kitabi, buku saya. Fiil ditambah ana, dorobani, dia memukul saya. Gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat contoh-contohnya adalah fiil. Man sa'alaka hadas su'ala. Ya, man sa'alaka, siapa yang menanyakan padamu pertanyaan ini? Kita katakan sa'alani jadinya ya. Ingat fi'il ditambah dhamir ana. Sa'alani al-ustadu. Sa'alani al-ustadu. Berarti kalau dibaca menjadi sa'alani al-ustadu. Sukun ketemu sukun. Ara'akal mudarrisu fil masjidi. Ara'akal mudarrisu, apakah guru melihat engkau di masjid? Perhatikan di sini ya. Ini dari kata a kemudian ro'a yaro, ya. Ro'a yaro. Begini dia. Ini asalnya. Ro'a ditambah ka anta itu menjadinya ya ro'a ka. Ini jadinya ya. Ya, jadi alif ini berubah, dia diganti dengan layar itu. Ro'a ka. Ya, alif berlayar. Ro'aka panjang. Hanya khusus di kata fiil yang berakhiran alif seperti ini ya. Ro'a, da'a dan seterusnya. Nawa, fiil-fiil yang sedikit jumlahnya. Ara'akal mudarrisu, apakah guru telah melihat engkau di masjid? Ya. Ro'a anta ro'aita. Berarti ro'a jadi ro'aita. Ya, anta ro'aita. Ini penjelasannya di situ. Maka di sini apakah guru melihat engkau? Kita katakan na'am. Na'am berarti ro'a ni. Ya, ro'a niyal
mudarrisu. Ro'aniyal mudarrisu. Jelas dari mana ini ya? Ro'ani itu berasal dari kata ro'a, ini asal katanya. Ro'a, sebagaimana zahaba, ini asal katanya. Ro'a. Kemudian ditambah ana. Ro'a ditambah ana, ya nggak bisa ro'ai, jadinya tambahkan nun. Jadi ro'ani. Ya, ro'ani al mudarrisu. Sukun ketemu sukun jadi ro'aniyal mudarrisu. Baik. Kemudian ta'ammal al-kalimat al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut, kata berikut. Makna. Kata makna di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bersambung dengan dhamir huwa, maknahu. Alif ini, alif maksurah ini alif bengkok. Alif bengkok ini berubah menjadi alif yang tegak. Jadinya maknahu. Itu kalau bersambung dengan dhamir. Dhamir apa saja nanti ya. Dhamir hu, dhamir huwa, dhamir hiya, atau dhamir yang lain, jadinya maknahu. Ini apa? Ini khusus untuk kata-kata yang berakhir alif maksurah seperti ini. Ya, misalkan kita punya kata Mustafa, misalkan Mustafa. Mustafa ini kalau berdiri sendiri kita begini, tapi kalau nyambung dengan dhamir, ya, tambahkan dhamir huwa misalkan. Mustafa tambah huwa menjadi Mustafa, kemudian alif maksurahnya berubah menjadi alif tegak. Mustafahu, gitu ya. Mustafahu atau Mustafaha, Mustafaka, Mustafaki, pokoknya dhamir mutasil semuanya. Ya, ini isim-isim seperti ini namanya isim maksur. Ya, isim maksur namanya isim yang berakhiran dengan alif maksurah. Isim maksur jika bersambung dengan dhamir muttasil, maka alif maksurahnya, alif maksurah berubah menjadi alif lazimah. Lazimah yang tegak ya, maksurah yang bengkok yang kayak ya itu. Bedanya dengan ya punya titik. Ini kaidahnya ya. Isim maksur jika bersambung dengan dhamir muttasil, ini isim maksur Mustafa, sambung dengan dhamir muttasil huwa, maka alif maksurahnya, ya, alif maksurah ini yang bengkok ini berubah menjadi alif lazimah, berubah dengan alif lazimah. Karena alif maksurah itu harus berada di akhir kata, sebagaimana tak marbutoh, ya, sama dengan tak marbutoh harus berada di akhir kata. Nah, karena sekarang tidak lagi berada di akhir kata, maka harus dirubah. Nggak boleh dia berada di tengah. Nggak ada istilahnya alif maksurah ada di tengah ya, nggak mungkin. Baik. Ta'ammal al-kalimat al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kata-kata berikut. Min ditambah ma jadi mimma. Mimma, alifnya dihapus. Min ditambah ma jadinya mimma. Dari apa? Min artinya dari, ma artinya apa? Dari apa? Mimma khalaqallahu al-insana. Dari apa Allah menciptakan manusia? Abtin, dari tin, dari tanah. Lihat. Bi ditambah ma menjadi bima. Ya, ada yang mengatakan bima. Ya, tapi yang benar adalah bima tanpa alif ya. Bima. Nah, bi artinya dengan, ma arti apa? Dengan apa? Bima qataltal hayyata. Dengan apa engkau membunuh ular itu? Qataltuha bil hajari. Saya membunuhnya dengan batu. Lima. Li ditambah ma. Li artinya untuk. Ma arti apa? Untuk apa? Ya, untuk apa? Itu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kenapa, gitu kan? Limata, itu dari kata li dan ma. Li untuk, ma apa? Untuk apa? Untuk apa engkau keluar dari kelas? Kharajtu li annani maridun. Saya keluar karena saya sakit. Nah, kemudian nomor 4, an ditambah ma, jadinya amma. Ya, surat An-Naba misalkan, amma yatasaalun. Amma bahatta fil madrasati, an artinya apa, tentang apa, ya, tentang apa. Perhatikan contoh yang kedua, jangan lihat contoh yang pertama dulu. Amma sa'altal mudarris, tentang apa engkau bertanya kepada guru? Sa'altuhu anil imtihan, saya bertanya kepadanya tentang imtihan. Karena an itu artinya tentang. Tapi ingat ya, an itu kalau ketemu dengan kata bahasa, ya, bahasa, maka dia tidak lagi bermakna tentang, tapi tidak diartikan jadinya. Ya, dia tidak lagi bermakna tentang,
Contohnya di sini, amma bahasta fil madrasati, apa yang engkau cari di sekolah? Bahastu an saati. Boleh nggak kita katakan ma bahasta? Nggak boleh. Ingat ya, bahasa itu harus pakai an. Kita sebutkan bahwasanya ada beberapa fiil dalam bahasa Arab yang harus pakai huruf jar. Salah satunya adalah bahasaan. Bahasa harus pakai an. Jadi amma bahasta. Ya, apa yang engkau cari? Nggak diartikan amnya di sini. Hanya pengecualian di kata bahasa saja. Tapi kalau kata-kata yang lain salah misalkan, dia tetap diartikan kembali ke hukum asalnya, itu tentang. Ngerti maksudnya ya? Baik. Kemudian yang ke-13, ta'ammal al-misal tsumma aktub al-jumala allati ba'da tahwilil kalimat allati tatakhad ila jumu'. Perhatikan contoh, kemudian tulis kalimat ini setelah merubah kata-kata yang digarisbawahi menjadi jamak. Manil fatal ladzi kharaja minal fasil ana. Man al-fata, jadinya manil fata ya. Siapa pemuda yang keluar dari kelas? Kharaja itu isi mausul untuk satu orang laki-laki. Sekarang al-fata ini kita rubah menjadi jamak. Al-fityatu jadinya. Ya, kita rubah menjadi al-fityatu. Al-fityatu artinya para pemuda, jamak berarti. Maka isi mausulnya tadi juga harus ikut berubah. Ya. Al-fata kita rubah menjadi al-fityatu. Alladzi juga harus dirubah menjadi alladzina. Berarti jamak laki-laki menggunakan alladzina. Mufrad laki-laki menggunakan alladzi. Ini isim mausul ya. Kemudian kharaja, ini fi'il madi domir huwa. Karena sekarang kita rubah menjadi jamak, berarti menjadi domir hum. Nah, berarti ada 3 yang kita rubah di sini. Jelas maksudnya ya? Manil fata, jadinya manil fityatu. Kemudian alladzi, jadi alladzina. Kharaja, jadi kharaju. Karena kharaja domir huwa, kharaju domir hum. Kita sesuaikan dengan al-fityatunya. Baik, nomor 1 kita ambil contoh. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul ana. Siapa laki-laki yang masuk ke rumahmu sekarang? Kita katakan ar-rajul kita jamak menjadi ar-rijal. Manir rijalu. Manir rijalu. Alladzi kita rubah menjadi jamak alladzina. Kemudian dakhala menjadi dhamir hum, jadinya dakhalu. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakum. Nah, ini nggak perlu dijamak ini ya. Baitakumul ana. Nah, itu dia. Baik. Kemudian aina talibul ladzi jaa amsi. Aina. Sekarang kita rubah at-talib menjadi jamak. Jamak talib apa? Tullab. Aina tullabu. Alladzi jamaknya apa? Alladzina. Aina tullabul ladzina. Jaa menjadi ja'u. Ja'u amsi. Baik. Darabatu al-walada alladzi darabani. Nah, di sini jadinya apa? Darabatu. Kalau ini tetap karena fa'il. Ya, darabatu al-walada menjadi al-aulada. Darabatu al-aulada alladzi menjadi alladzina. Kemudian dorobani, dorobani, doroba masih domir huwa, kita rubah menjadi domir hum, berarti menjadi dorobu ni, alifnya hilang ya. Seharusnya kan begini, dorobu. Tapi karena dia ada lagi domir yang nyambung setelahnya, maka jadi dorobuni. Jadi alif itu hanya ada ketika di akhir kata, tidak ada huruf lagi setelahnya. Baik, jadi dorobatu al-aulada alladzina dorobuni. Yang ke-14, ta'ammal al-misala tsumma aktub al-jumala al-atiyata ba'da tahwilil kalimatil lati tahta khat ila jumu'in. Perhatikan contoh, kemudian tulis kalimat ini setelah merubah kata-kata yang digarisbawahi menjadi jamak. At-talibatu allati dakhalat al-fasl al-ana minal hin. Sekarang kita masuk isim mausul buat perempuan. Kalau tadi kan buat laki-laki. Ya, isim mausul ya, untuk laki-laki, ya, laki-laki satu orang, itu kita gunakan apa? Kita gunakan
alladzi. Kemudian kalau laki-laki ya 3 orang atau lebih banyak, kalau 2 orang nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Nah, kalau laki-laki 3 orang atau lebih kita gunakan alladzina ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu. Ini laki-laki. Sekarang kita masuk ke yang perempuan. Kalau perempuan 1 kita gunakan allati. Nah, ini dia. Allati. Ini ya sebenarnya ini ya, walaupun tidak ditulis taknya. Jadi walaupun tidak ditulis titiknya. At-talibatul lati dakhalat al-faslan minal kitab. Kalau talibat kita rubah menjadi jamak menjadi at-talibatu. Jadinya allati. Nah, ini buat apa? Buat yang jamak. Kalau tadi kan tunggal. Nah, karena tunggal 1 berarti domirnya hiya. Jadi dakhalat. Kalau allati jamak berarti menjadi dakhalna. Berarti domirnya apa? Domirnya hunna. Ini domirnya hunna ya. Kalau ini tadi domirnya hiya. Jadi kalau tunggal itu allati, kalau jamak itu allati. Ya. Jadi kita katakan perempuan kalau hanya 1 orang kita gunakan isim mausul allati. Allati sendiri itu kalau diterjemahkan ini semua artinya sama ya. Alladzi, alladzina, allati, allati itu artinya semua sama, artinya yang ya. Yang artinya. Perempuan kalau 3 orang atau lebih maka dia menggunakan allati panjang ya. Allati sama allati itu bedanya. Yang pendeknya saja. Ini dihafalkan ya kaidahnya ini. Baik. Al-fatatu allati 'indal mudirati ukhtu Maryama. Pemuda yang berada di sisi mudirah adalah ukhtu. Kenapa ukhtu di sini? Karena khabar ya. Khabar. Pemudi yang berada di sisi kepala sekolah adalah siapa? Saudarinya Maryam. Nah, siapa itu? Jawabannya adalah khabar gitu ya. Karena pengertian khabar adalah pelengkap mubtada. Baik, maka khabar itu hukumnya marfu dia dengan dhammah. Maryama seharusnya Maryami karena sebagai mudhafun ilaih, tapi karena Maryama min nasarab maka menjadi Maryama. Kemudian at-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min kaltara. Al-mar'atul lati dakhalat ammati. Nah, gitu ya. Karena tunggal-tunggal maka gunakan allati, kalau jamak menjadi allati. Baik. Sekarang kita rubah al-fatatu allati menjadi apa? Nah, jawabannya di sini al-fatatu yang di bawahi kita rubah menjadi al-fatayatu allati gitu ya. Ya, al-fatayatul lati inda al-mudirati ukhtu. Ukhtu kita rubah menjadi akhawatu karena khabar di sini harus berubah berarti akhawatu Maryama. Baik. Kemudian selanjutnya at-tabibatu. Kalau dijawab menjadi tabibatu. At-tabibatu allati fi mustashfal wilada mustashfa al-wiladati. Nah, ini khabarnya min ingkal taro. Ini nggak perlu dirubah karena dia bentuknya jar majrur. Ingkal taro. Baik, kemudian al-mar'atul lati dakhalat baitana ammati. Kita rubah al-mar'ah. Al-mar'ah itu jamaknya an-nisa ya. Ini agak beda jamaknya dia. An-nisa'u berarti al-lati dakhalat berarti menjadi dakhalna karena domirnya hunna ya. Dakhalna baitana rumah kami ya, ammati. Ini khabarnya. Perempuan-perempuan yang masuk ke rumah kami itu adalah bibi kami. Nah, bibi kami itu khabar. Maka di sini ammah itu kita jamak menjadi ammati. Gitu ya. Jadinya ammati.
Baik. Dihafalkan ini kapan pakai alladzi, alladzina, allati sama allati. Jadi lihat ke sebelumnya. Baik. Ini kaidahnya di sini al-asma al-mausulah al-mudzakkar al-mufrad manil fatal ladzi dakhala al-fasla, gunakan alladzi ini yang kita jelaskan tadi ya. Kalau mudzakkar dan mufrad maka gunakanlah alladzi. Kalau mudzakkar jamak gunakan alladzina. Ini contoh-contohnya. Kalau muannas mufrad gunakan allati. Kalau muannas jamak gunakan allati. Ini contoh-contohnya. Baik, kemudian yang latihan yang ke-15, kawin jumalan musta'milal kalimatil atiyah. Buat satu apa di sini? Kalimat ya. Buat kalimat sempurna gitu mengandung kata-kata berikut ini. Rafa'a, khalaqa, ada, al-jaddu, mimma, bima, lima, dan amma. Ini dikerjakan nanti tugasnya ya, dibuat kalimatnya kemudian potokan nanti kita koreksi. Rafa'at yang mengangkat, khalaqa menciptakan, ada kembali, al-jaddu kakek, mimma dari kata min dan ma, bima dari kata bi dan ma, lima dari kata li dan ma, amma dari kata an dan ma. Silakan dibuat kalimat yang mengandung kata-kata ini. Jadi totalnya 2, 4, 6, 8. Buat 8 kalimat yang mengandung ini. Baik. Kemudian al-kalimatul jadidah, apa saja kosakata baru yang sudah kita pelajari di sini tadi. Qaimah itu artinya tadi, artinya bisa artinya tabel, bisa artinya absen di sini. Ilaqah jamaknya ilaqat, artinya hubungan. Ada juga yang baca alaqah. Alaqah atau ilaqatnya sama, hubungan artinya. Hubungan atau korelasi. Ikatan hasilnya. Hadara artinya hadir. Hadir atau datang. Ronna artinya berdering atau berbunyi ya, untuk bel. Makna ya makna artinya. Lahzah artinya waktu ya, waktu yang sebentar gitu ya. Waktu yang singkat. Itu kita katakan lahzah. Kemudian khalaqa artinya menciptakan. Makanya Allah dikatakan khaliq ya, al-khaliq ya, yang mencipta. Kita dikatakan makhluk yang diciptakan. Tin artinya tanah liat. Jarasun jamaknya ajros, artinya apa tadi? Artinya bel atau lonceng. Ya. Bel rumah atau lonceng di sekolah itu dikatakan jaros. Rafa'a artinya mengangkat. Ya. Di hadis dikatakan rufi'al qalam, rufi'al qalam. Diangkat pena-pena takdir, udah nggak nulis lagi maksudnya, takdir itu telah tertulis. Narun, nar jamaknya niron, nar artinya api. Iddah artinya beberapa. Ahsanta artinya engkau bagus sekali, bagus sekali. Ya, kalau bahasa ininya good job berarti ya. Kalau bahasa Inggrisnya good job. Baik, itu pelajaran yang ke-9 bagian B. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran ke-10. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Tapi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.